Assalamualaikum Pak Jumarli. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Bapak gimana, Pak, kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak Jumarli. Bapak selesai mengajar ya Pak? Iya, Pak, nih lagi ngadem nih, Pak, saya, Pak, habis selesai ngajar. Siap. Terima kasih Pak Jumarli sudah mampir ya ke ruangan saya. Mhm. Ada yang akan disampaikan mungkin Pak Jumarli? Sebenarnya sih ada sedikit ini, Pak, ada sedikit hal yang ingin saya bincangkan ke Bapak nih gitu, mumpung lagi jam istirahat. Jadi saya Baik, boleh ya, ke tempat Bapak ya? boleh Pak. Oh gitu Pak, boleh Pak, silahkan. Menurut Pak Jumarli, kira-kira arah tujuan pembicaraan kita tuh apa Pak? Sebenarnya saya mau sharing ini, Pak. Tadi waktu saya ngajar itu di kelas 1 nggak seperti Hmm, biasanya saya ngajar gitu di hari-hari yang lainnya, hmm. agak sulit gitu mengkondisikan kelas, Pak. Sebenarnya Baik, baik. sebelumnya itu bisa di minggu yang lalu gitu alhamdulillah terkontrol. Namun di hari ini tuh ada hal yang berbeda di kelas saya gitu, Pak. Baik, Pak. Saya sangat mengerti ya kondisi Pak Jumali saat ini. Sesuai dengan Pak Jumali yang tadi sampaikan bahwa pembelajaran hari ini kurang maksimal ya, Pak ya. Betul, Pak. Kurang kondusif ya sehingga tidak mengakibatkan itu tidak kondusif. Baik, Pak. Menurut Mhm. Bapak nih, ukuran keberhasilan seorang guru itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya sih karena saya ngajar di lapangan ya, Pak. Itu Iya, Pak. menurut saya suatu keberhasilan pembelajaran saya itu ketika anak-anak tuh aktif, Pak, mengikuti instruksi Baik, Pak. pembelajaran yang saya berikan gitu, Pak. Baik, Pak. Tadi Pak Jumali sudah menyampaikan juga ya Pak, adanya kurang kondusif ketika pembelajaran. Mhm. Kira-kira apa nih Pak penyebab yang menjadikan pembelajaran olahraga tersebut kurang kondusif Pak? Tadi saya memberikan materi tentang lempar tangkap bola, Pak. Nah, Baik, baik. dari beberapa anak yang saya jadikan kelompok itu, ada, Baik, eee, beberapa anak juga yang agak kurang melakukan apa yang, saya instruksikan gitu bersama-sama dengan temannya. Ternyata baik, pas, baik. saya teliti gitu kan, ada beberapa anak yang Iya, sudah mahir itu, iya. dia, sangat antusias. Namun, Oke. sikap antusiasnya itu ternyata, berbanding terbalik dengan anak-anak yang butuh bimbingan, Pak. Sehingga yang anak-anak butuh bimbingan ini tidak kebagian tempat dan waktu untuk mencoba, materi lempar tangkap bola itu, Pak. Jadi yang aktif tuh, ya yang sekarang yang udah lumayan mahir gitu, Pak. Sehingga anak yang Oh, bimbingan itu, ya maksudnya iya kurang kurang dapat kesempatan gitu, Pak, untuk mencoba gitu, Pak. oh, tadi selain yang Bapak tadi sebutkan ya Pak, bahwa ada anak yang sudah mahir, Mhm. ternyata lebih dominan ya Pak ya? Lebih dominan sehingga menyebabkan ada beberapa anak yang kurang mahir tidak ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut ya Pak? Iya betul, Pak. Iya. Kira-kira ada kendala lain nggak Pak selain itu Pak? Menurut saya sih kendala lainnya itu mungkin saya ini ya, agak kurang prepare dari media pembelajaran. Jadi tidak Baik mencukupi Pak. kebutuhan, jumlah peserta. Jadi agak kurang gitu ya, agak kurang sehingga si anak Baik, yang baik. butuh bimbingan khusus ini tuh, dia tidak mendapatkan ruang yang cukup gitu, karena kan harus Oh baik bergantian Pak. dengan yang mahir kan. Sedangkan Iya betul Pak. dia mau mencoba yang si mahir ini udah duluan lagi, namanya anak kelas 1 kan yang namanya bergantian itu pasti main apa ya, mau duluan gitu, Pak. Kayaknya Betul dari betul media Pak. saya kayaknya agak kurang banyak nih buat kelas 1 hari ini. Baik Pak. Kemungkinan ada kendala lain apakah masih ada Pak yang bisa digali lagi mungkin Pak selain tadi yang Bapak sebutkan? Satu lagi ini, Pak, oh itu ada ini juga, ada satu anak yang dia tuh merasa apa, sakit, Pak, agak kurang kurang fit badannya, orang tuanya, Baik, baik.
pesan ke saya bahwa anak ini habis sakit jadi belum bisa banyak berolahraga gitu, sehingga dia lebih banyak duduk di pinggir lapangan. Nah, terus Mhm. karena anak-anak yang butuh perhatian khusus ini melihat ada satu teman yang duduk, jadi dia ikut tuh. Gitu, Pak. Sehingga Iya yang iya. ikut belajar sama Jadi saya, ikutan ya, Pak, ya? heeh, jadinya yang ikut belajar Jadi sama saya ikutan, itu ya. yang udah mahir, sedangkan yang butuh bimbingan tuh karena dia tidak dapat, kesempatan buat mencoba Betul. gitu, Mhm. akhirnya ya udahlah dia ikut-ikutan juga gitu, ada beberapa anak Oh, yang iya. nimbrung gitu, Pak. Oh, iya. Luar biasa nih Pak Jumaldi untuk hari ini ya. Sangat, struggle sekali ya untuk hari ini pembelajarannya. Baik Pak, setelah Pak Jumaldi tadi menyampaikan ya Pak ya, mengenai kendala-kendala, kemudian masalah-masalah yang dihadapi nih Pak. Kalau menurut Pak Jumarli, Bapak mengukur diri Bapak itu kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak, Bapak di posisi berapa Pak? Wah, kalau untuk hari ini kayaknya saya di angka 7 nih, Pak. 7 ya? Luar Iya, biasa. 7, saya di 7 nih, Pak. Oke. Harapannya berapa nih Pak untuk luar biasa sekali ya Bapak Jumarli ya. Ya harapannya apa nih Pak untuk selanjutnya? Untuk angka Angka keberhasilannya Pak? ya, sebenarnya sih saya pengennya tuh karena emang lempar tangkap bola tuh umum ya, di Mhm. kehidupan sehari-hari mereka gitu, saya sih pengennya sih 9, Pak, tadinya, gitu kan. Tapi Luar ternyata biasa. ya gitu lah, Pak, karena ada kendala gitu, sehingga kayaknya saya hari ini 7 kayaknya dapatnya. Oke. Tapi luar biasa sekali ya Pak Jumarli mempunyai keinginan di level 9 ya Pak ya. Untuk mencapai level-level tersebut Pak, level 9 tadi yang Bapak tadi sebutkan ya Pak, apakah ada ide-ide baru atau mungkin, solusi-solusi baru nih Pak yang Bapak akan lakukan Pak? Mungkin setelah pembelajaran hari ini saya ingin memberikan ini ya, Pak, pertama mungkin ya, saya kasih gambaran video dulu kali ya ke anak-anak ya. Oh, iya Itu ya, berupa jadi video ya, oke, saya kasih video dulu tuh di, kelas sebelum mereka ke betul, lapangan. Jadi ada gambaran, iya, oh nanti mereka nih mau seperti apa di lapangannya gitu. iya, Terus juga tadi yang saya bilang, sarana prasarana itu, saya pun iya, akan coba memfasilitasi ya jumlahnya ya, ditambah gitu, biar oke, si anak yang butuh perhatian khusus ini dia bisa mencoba dengan keleluasaan waktu gitu, kesempatan oke. itu. Jadi jumlah bolanya lebih banyak ya, Pak, ya? Ya, jumlah peralatannya Ya, pokoknya peralatan, disediakan ya agak peralatan, lebih mencukupi lah gitu. ya. Adakah, solusi solusi lain, Pak, yang bisa di Satu lagi sih mungkin saya mau ini ya, untuk anak-anak yang seperti butuh bimbingan khusus itu mungkin saya mau coba konsultasi ya, sama orang tuanya gitu kan, mau tahu mereka itu di rumah gitu mainnya seperti apa, hobinya seperti apa gitu. Dan pengen nyari informasi aja Pak, buat nanti ke depannya tuh saya bisa dapat, informasi khusus sehingga di pembelajaran saya bisa masukkan itu Pak. Baik, Pak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan untuk solusi dan beberapa catatan juga saya tadi mencatat ya Pak, beberapa solusi yang tadi Bapak sampaikan ke saya. Jadi beberapa solusi nih Pak, adakah yang menjadi prioritas utama nih Pak yang akan dikerjakan terlebih dahulu Pak? Yang nanti bakal saya prioritasin sih mungkin yang pertama itu, karena saya butuh informasi khusus dari anak-anak yang butuh bimbingan tuh mungkin saya yang pertama itu saya mau konsultasi dulu atau, apa namanya, menemui si orang tua itu, beberapa orang tua itu, ngobrol tentang anak Ya, gitu kan, ya, baik Pak. sekaligus, mencari apa ya, memberikan ini, informasi tentang Mhm. perkembangan siswanya. Dan yang satu lagi yaitu tentang media itu Pak, pembelajaran. Saya setel video, terus sama itu deh, eee, sarananya ya, buat belajar anak-anak coba saya fasilitasi jumlahnya. Oh baik Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana ide-ide dan solusi tersebut dapat dilakukan? Adakah keterlibatan dari pihak lain Pak, selain Bapak sendiri?
Oh iya, betul Pak. Saya juga nanti mungkin mau konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah nih Pak. Karena Iya, Pak. kebetulan Bapak Kepala Sekolah ini dulu, guru PJOK sebelum dia menjabat jadi kepala sekolah. Hmm, Jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang sama dengan yang saya iya, Pak. rasakan, jadi sehingga bisa memberikan arahan. Hmm, Nah, terus yang kedua juga saya mau ini juga Pak, konsultasi dan ya sharing-sharing dengan teman-teman saya di guru PJOK di kelas yang lain. Mudah-mudahan hmm. sih mereka ada pengalaman yang sama terus bisa membagi teknik, strategi pembelajaran kepada saya, sehingga ya keaktifan peserta didik itu bisa lebih maksimal dibandingkan hari ini gitu, Pak. Luar biasa sekali ya, dari rencana-rencana ini sungguh luar biasa nih Pak Jumali. Iya, Pak. Selanjutnya, baik Pak, kira-kira kapan nih Pak Bapak bisa melaksanakan rencana tersebut Pak? Insya Allah sih, antara minggu ini atau minggu lusa deh, Pak. Soalnya minggu depan kan PTS. Jadi sepertinya minggu lusa saya baru melaksanakan. Terus insya Allah sih ya dalam besok atau 2 hari setelah ini, saya coba, konsultasi, ngobrol, diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, juga sama teman-teman di PJOK juga, biar nanti pada waktu bertemu anak tuh sudah punya bahan yang akan saya sampaikan ke anak-anak gitu, Pak. Luar biasa sekali ya Pak Jumali perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Nanti ketika rencana-rencana tersebut itu dilaksanakan, saya itu antusias Pak ya untuk mendengar cerita perkembangan dari ide-ide dan rencana yang sudah diterapkan Pak ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak, saya juga, apa namanya, sedikit mendapat pencerahan nih, Pak, gitu. Tadinya kan saya, "Aduh gimana ya besok?" Gitu kan. Oh Tapi ya. pas ngobrol sama Bapak tuh jadi, oh iya, terbuka gitu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Adakah keresahan lain Pak yang dihadapi saat ini Pak? Keresahan lain sih mungkin dari dalam diri saya ya, Pak. Karena banyaknya kegiatan di sekolah gitu kan, sehingga saya khawatir kelelahan saya itu berdampak ke anak-anak gitu, khususnya di pembelajaran yang hari ini tuh, saya khawatir itu Pak dampaknya. Cuman insya Allah dari tadi yang kita bicarakan gitu, dari solusi-solusi yang saya dapatkan dari Bapak, dari ya perbincangan kita tuh, alhamdulillah kayaknya saya udah dapat pencerahan, Pak. Jadi pertemuan kita mungkin bisa dicukupkan ya Pak untuk saat ini ya Pak. Iya Pak, alhamdulillah Pak, terima Uh, kasih banyak. Mungkin ada lagi Pak yang mungkin akan disampaikan Pak. Eee, cukup Pak dari Cukup ya, saya ya. alhamdulillah ya kita ngobrol-ngobrolnya alhamdulillah dapet hal yang bermanfaat nih Pak buat saya. Baik Pak. Saya juga terima kasih banyak ya Pak Jumarli sudah mau menceritakan keresahan, kemudian masalah dengan saya. Semoga Pak Jumarli terus selalu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki ya Pak ya. Amin 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 Pak, terima Ya, kasih banyak Pak. baik Pak. Terima kasih banyak juga Pak Jumarli. Semangat Pak Jumarli ya. Siap Pak, makasih banyak Pak. Saya Makasih ya tunggu Pak. untuk sharing berikutnya ya Pak ya untuk rencana yang sudah diterapkan Pak. Oke siap, nanti saya datang lagi ke Bapak untuk menceritakan hasil yang sudah saya laksanakan gitu. Baik Pak. Terima kasih ya Pak Jumarli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Jumarli. Wah tumben nih Pak. Datang ke gazebo. Biasanya Bapak langsung ke kantor nih. Iya nih Pak Jumarli, tadi saya selesai mengajar di kelas 9 Pak Jumarli. Jadi Gitu. lewat ada Pak Jumarli, ya cobalah saya untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Jumarli. Oh gitu. Bapak Iya. gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak, perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya sebetulnya sedikit
kecewa ya Pak. Tadi saya di pembelajaran kelas 9 itu kurang maksimal Pak. Jadi ada beberapa anak yang tidak bisa mengerjakan tugas dan masih bingung ya Pak untuk menjawab pertanyaan gitu Pak. Oh gitu ya. Iya ya, jadi hari ini Bapak sedang ada masalah ya? Iya, Saat mengajar betul ya? Pak. Mengajar. Jadi tadi Bapak, ada sedikit apa, kurang apa ya, kurang sreg ya dengan pembelajaran gitu karena ada beberapa siswa yang belum maksimal ya, memahami materi dari Bapak Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya Pak. saya paham lah dengan kondisi kayak seperti ini Pak, apalagi kan kelas 9 banyak kegiatan nanti ya. Iya Jadi Pak. kalau bisa saya bilang, tujuan diskusi kita di pagi hari ini gitu Pak, di tempat yang santai ini ingin berbincang tentang permasalahan Bapak ya, di pembelajaran Iya yang Pak. hari ini dilakukan ya? Iya, iya betul Pak. Jadi sebetulnya saya datang ke Pak Jumari juga sedikit mau bercerita ya Pak, masalah-masalah yang saya hadapi hari ini Mhm. Pak. Iya, boleh ya Oh Pak ya? gitu. Wah boleh banget Pak, boleh Boleh banget ya, Pak, iya, insya Allah. boleh. Mudah-mudahan kita Iya sama-sama Pak. sharing Pak. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari permasalahan pembelajaran Bapak itu apa ya Pak? Jadi gini Pak Jumali, saya kan mengajar kelas 9 ya Pak. Kemudian saya mengajar Mhm. di materi passive voice Pak. Jadi Passive anak-anak, voice. iya, kalimat passive voice. Anak-anak itu tujuannya memang tujuan pembelajaran anak-anak bisa membuat ya, kemudian Mhm. menerapkan kalimat passive voice dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Tadi di awal pembelajaran memang di pelajaran passive voice itu sedikitnya memang banyak sekali kompleksitasnya ya Pak. Karena harus Oh belajar iya. tentang, iya, harus belajar dulu tentang yang aktifnya dulu, tensesnya dulu, kemudian Mhm. belajar tentang perubahan kata kerja gitu Pak. Jadi memang waktu 2 jam saya rasa itu memang kurang kurang sekali ya, Pak. Ketika saya Mmm. memberikan tugas, ternyata banyak anak-anak yang belum bisa menjawab, Pak, dengan tepat untuk merubah kalimat menjadi kalimat pasif gitu, Pak. Baik. Oh, jadi begitu ya. Jadi pembelajaran Passive Voice itu Bapak anggap, masih belum banyak yang paham, udah terlebih, 2 jam pelajaran tuh kayak sepertinya kurang ya? Iya, Pak, betul. Karena Gitu. di pembelajaran passive voice penekanannya sebetulnya di kalimat dari aktif berubah ke dalam pasif ya, Pak. Kemudian Mmm. juga harus tahu rumusnya, kemudian yang ketiga, anak-anak itu harus tahu nih perubahan bentuk kata kerja, Pak. Kalau di Oh, bahasa Inggris kan ada gitu. regular verb ya, Pak. Kemudian ada Mhm. irregular verb, kata kerja yang berubah, beraturan, ada yang tidak beraturan. Kendalanya yang saya rasakan tadi memang anak-anak mengalami kesulitan ya untuk, Mhm mhm. perubahan kata kerja untuk irregular verb, Pak. Jadi banyak ya dari siswa itu masih kurang paham gitu, masih, eee, kurang mengerti gitu perubahannya. Karena memang mungkin Iya. sebelumnya mereka belum pernah belajar juga gitu ya. Jadi, atau enggak lupa mungkin pernah belajar tapi lupa, kan bisa juga, Pak. Namanya Iya anak ya, iya. Pak, ya. Baik baik, Pak. Oke oke. Jadi, anak-anak agak kurang paham ya? Menurut Iya, Bapak betul, nih, Pak. dari yang mereka alami gitu saat pembelajaran karena mereka kurang paham, kira-kira permasalahannya itu apa sih, Pak? Kenapa mereka tuh agak kurang mengerti gitu dari pembelajaran Bapak? Baik, Pak. Kalau menurut saya tadi memang tadi, Pak, di perubahan kata kerja, Pak, itu menjadi kunci utama sih, Pak. Mhm, Jadi perubahan kata tadi kerja. iya, perubahan kata kerja itu menjadi kunci utama karena, eee, kalimat pasif itu memang semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, Pak. Mmm, Ya, mhm. kata kerja bentuk ketiga. Nah, tadi memang di pembelajaran, yang tadi saya lakukan memang ada, sedikitnya kurang ya, Pak, di awal pembelajaran saya, menginformasikan atau enggak memberikan lagi ya, kesiapan belajar mereka
mengenai perubahan kata kerja, Pak. Memang masih sedikit nih tadi gitu, tidak dibahas lebih mendalam memang. Jadi saya Iya fokus iya. tadi memang jadi tadi saya fokus untuk rumusnya, kemudian contoh, kemudian untuk, eee, kosakatanya memang belum diperdalam lagi, Pak. Jadi memang itu sih yang saya alami tadi, Pak. Oh, baik. Pembelajaran Bapak, tadi kan Bapak agak kurang memberikan ini ya, memberikan di awal ya, pembelajaran kira-kira kalau dari 1 sampai 10 tuh, pembelajaran Bapak hari ini tuh di skala berapa, Pak? Saya pribadi menilai saya berkaitan dengan tadi ya kekurangan, kemudian Mhm. ketidakmaksimalan, saya menilai saya itu mungkin di angka 6 ya, Pak. Oh, 6 ya, mantap. Iya iya, angka 6, Pak. Iya. Jadi kalau dari permasalahan ini seharusnya nih, kira-kira Bapak tuh bisa berapa tuh yang Bapak inginkan dari skala 1 sampai 10 itu? Harapannya saya bisa di level 9 ya, Pak, untuk, ke Mmm. depannya gitu. Iya, di level 9 Nah, harapan saya. kalau boleh tahu nih, Pak, kenapa sih Bapak pengen level 9 itu? Kalau saya pribadi ketika melihat anak-anak kurang mengerti, apalagi memang, Mhm. permasalahannya itu memang dari segi saya pribadi ya, karena kurang, detail dalam menjelaskan ya, sehingga timbul rasa ingin memperbaiki diri dan meningkatkan Mhm. potensi saya ketika di pembelajaran, Pak. Baik 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 Iya baik. Mantap sekali, Pak. Jadi, apa, Bapak berusaha ya, memperbaiki nantinya gitu. iya, Pak. Nah, sekarang Pak, dari harapan Bapak yang ingin jadi skala 9 itu kira-kira rencana apa nih yang bakal Bapak laksanakan nih untuk mencapai skala 9 itu? Baik, Pak. Kalau rencana atau ide-ide baru yang nantinya saya coba akan lakukan, pertama adalah, di awal pembelajaran saya akan mengadakan kuis ya, Pak, ya, atau enggak pendalaman Mmm. mengenai perubahan bentuk kata kerja terlebih dahulu. Jadi ada permainan, ada kuis, sehingga anak-anak, Mhm. eee, secara tidak langsung belajar gitu ya, memahami, terus kemudian menghafal gitu. Yang kedua, saya akan memberikan list vocabulary ya, Pak, list vocabulary Mhm. Ya. ya, yang nantinya saya akan tempel di kelas, Pak, dan itu Nah, menjadi ya. bahan bacaan mereka gitu. Dan next-nya saya akan memberikan, video pembelajaran juga sih, Pak, berkaitan dengan penerapan-penerapan, eee, kalimat passive voice dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Gitu. Jadi Bapak mau ini ya, mau bikin kayak list gitu ya, yang ditempel kayak di mading kayak mungkin gitu, Pak? Iya, tapi ditempelnya di Oh, di kelas sudut-sudut ya? kelas ya, sudut-sudut kelas. Mhm mhm. Kira-kira ada, rencana lain, Pak, untuk mendukung, hal baru itu, Pak? Untuk rencana lain sebetulnya saya inginnya itu anak-anak ada project sih, Pak. Project Project. iya, project pembuatan dari, eee, penggunaan kalimat pasif gitu ya, Pak. Mhm. Dan pasif yang buat ya atau dirangkai sebuah cerita gitu, Pak, dalam sebuah cerita. Ya, Bikin cerita ya? iya bikin cerita. Baik, berarti anak-anak itu nanti di akhir ya, di akhir, pembelajaran itu mau Bapak buat project untuk, menuangkan bagaimana mereka membuat kalimat pasif ya? Iya iya, Pak. Nah, kira-kira dari rencana Bapak ini nih, siapa yang bakal Bapak libatkan nih untuk mendukung Bapak gitu, biar lebih mantep nih skala 9-nya nih? Iya. Pihak yang saya libatkan yang pertama adalah rekan sejawat ya, Pak, ya.
Karena Mhm. saya rombelnya ada 7 kelas, saya mengajar 4 kelas, ada 3 kelas yang, dari guru lainnya. Mhm Sehingga mhm. untuk menyamakan, metode, kemudian pembelajaran agar sama gitu ya, sehingga saya akan, berkoordinasi, sharing kepada rekan sejawat saya yang dalam, guru bahasa Inggris terutama. Baik Kemudian baik ya baik. ya, Terus ada lagi Pak yang mau diajak kolaborasi atau butuh dukungan yang lainnya? berkaitan dengan penempelan tadi ya Pak, untuk, list Oh list ya, list, iya, heeh. list vocabulary, karena itu kan bukan kelas saya ya Pak, itu Oh, kan bukan kelas saya. oh iya kan kalau guru bidang itu ini ya, Iya mencelok-mencelok ke iya, kelas lain ya, heeh, betul betul. jadi saya ya sebagai guru juga harus meminta izin Pak, sama wali kelasnya juga, Heeh, kemudian betul. iya, jadi supaya tuh mendapat dukungan juga, kemudian suatu saat ketika mungkin pelajaran kosong, mungkin bisa diarahkan juga anak-anak untuk membaca, menghafal gitu, Pak, Mhm mhm. kata-kata kata perubahan kalimat itu, perubahan kata tersebut, Pak, yang sudah ditempel gitu, Pak. Oh iya iya, betul betul. Jadi Mhm, mereka punya waktu luang dan khusus gitu ya, untuk sedikit iya demi sedikit itu menghafal ya. Karena iya memang di pembelajaran bahasa Inggris itu, menghafal vocabulary itu bisa dibilang wajib ya. iya, betul, Pak. Karena kan konsep intinya di sana gitu kan. Iya. Seru tuh, mantap sekali nih. Kira-kira Bapak butuh dukungan apa lagi nih, yang menurut Bapak tuh penting banget nih untuk si pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan, keinginan Bapak gitu, harapan di skala 9 itu? Eee, Mungkin ada penambahan dari segi media dan, ini ya Pak, alat ya, sarana juga sih Sarana. gitu. Iya betul, Mmm, ketika nanti saya memberikan sebuah tugas ya berupa project pembuatan cerita, saya sih inginnya, tidak hanya dari kertas biasa ya Pak, tapi ada mungkin mmm, dari kertas karton atau enggak asturo, yang mungkin bisa dihias sama anak-anak juga. Jadi itu menjadi sebuah karya yang bagus juga Pak, secara look itu bagus, eye catching gitu. Secara ceritanya ada, secara look mhm. juga bagus Pak, kurang lebihnya. Oh iya bener, jadi hasil proyek anak tuh bukan hanya berupa kertas HVS ya? Iya Nah, jadi ada karya gitu yang bisa dinikmati juga kan oleh iya orang betul, lain gitu, sehingga mereka iya punya Pak, kesempatan untuk berkreasi di situ. Mantap iya mantap. Pak. Kalau dari rencana yang Bapak, pikirkan ini, kira-kira ada lagi nggak, Pak, yang bener-bener mendukung banget gitu? Untuk dukungan sebetulnya saya juga sangat butuh dukungan dari ini Pak, bagian perpustakaan ya Pak ya. Mhm, perpustakaan. Ya, perpustakaan juga salah satu menjadi ini ya, dukungan juga yang saya perlukan juga, Pak. Jadi dari perpustakaan biasanya ada tuh peminjaman kamus gitu ya, Pak. Jadi nanti Mmm, ketika di kelas juga saya otomatis coba koordinasi juga sama mereka, nanti setiap pembelajaran bahasa Inggris anak-anak sudah ready, untuk kamus gitu, Pak. Jadi udah ready kamusnya, semuanya udah lengkap gitu, Pak. peminjaman di perpustakaan itu bisa dipermudah ya, karena memang untuk tujuannya, peminjaman kamus itu ke perpustakaan gitu ya, biar lebih mudah anak-anak meminjamnya gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Betul. Saya paham banget nih, komitmen Bapak buat apa, buat memajukan anak-anak tuh di pembelajaran Bapak tuh mantap sekali, sungguh sangat luar biasa. Nah, kira-kira kalau misalkan ini semua sudah Bapak laksanakan gitu kan, sudah punya bahan, sudah punya, dukungan-dukungan dari sekolah, dari teman-teman sejawat juga, kira-kira kapan nih, Pak, yang waktu tepat untuk Bapak laksanakannya? Baik, Pak, kalau menurut saya ya, yang berkaitan tadi yang saya sudah sampaikan ya, kan ada beberapa poin-poin gitu, Pak. Jadi,
mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu ya pertama tadi ya Pak, Mhm. untuk, pendalaman di kata kerja, perubahan kata kerja di dalam pembelajaran tersebut, melalui tadi ada kuis, ada permainan, jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain. Mhm. Kemudian, prioritas kedua, ya saya akan tadi Pak, memberikan list vocabulary yang nanti saya akan tempel, dan video pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan tersebut gitu Pak. Kemudian Baik. jadi itu sih mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu ya Pak, untuk, pembelajaran di minggu depan Pak, gitu Pak. Oh, minggu depan ya, insyaallah ya. Iya iya, insyaallah. Kira-kira Pak, dari nanti penerapan itu Bapak butuh siapa aja nih, yang bisa bantuin Bapak nih, untuk di minggu pertama yang akan Bapak laksanakan tuh? Kalau bantuan sebetulnya saya koordinasi sama rekan sejawat juga ya Pak. Jadi Mhm. terutama untuk di bagian ini Pak, list vocabulary, jadi supaya sama gitu Pak. Jadi antara kelas lain Iya, yang sesuai saya heeh, ya bener. iya, supaya, kelas yang saya ajar dengan kelas lain itu ya, yang beda guru itu biar sama, Pak. Jadi otomatis saya juga, bekerja sama nih sama rekan guru lainnya, terutama di, pelajaran bahasa Inggris, Pak. Iya, jadi untuk menyamakan materi ya Pak, biar Iya kelas A mungkin dengan kelas B itu ada perbedaan gitu kan. iya, jadi Ya, materi, kemudian metode, mhm. strateginya juga, Pak. Ya, baik baik Pak. Wah, luar biasa nih. Kayaknya saya merasa nggak sabar nih, nanti mau denger cerita Bapak lagi nih, buat, menceritakan dari solusi-solusi yang Bapak dapatkan itu, bagaimana nih, gitu kan cerita Mhm. dari Bapak. Saya sudah mencatat juga nih, solusi-solusi yang sudah Bapak pikirkan, apa, kemungkinan bisa nggak Pak nanti kita ngobrol lagi tuh kan, ngobrol-ngobrol, berbincang lagi mengenai dari rencana Bapak, hasil dan kemajuannya gitu, Pak. Oh, siap Pak Jum, nanti kita ketemu lagi ya, Pak. Minggu Baik depan. Jadi baik, iya. heeh. Mudah-mudahan Pak, ya, saya mau denger nih cerita Bapak lagi. Jadi, kira-kira menurut Bapak, ada yang mau Bapak sampaikan lagi, keresahan ada apa lagi yang Bapak rasakan? Saya rasa cukup ya, Pak, ya, untuk, keresahan yang saya alami, yang tadi saya alami ya, Pak. Sedikit banyaknya sudah memberikan, apa ya, ide-ide baru lah, Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak yang tadi Alhamdulillah. dilontarkan gitu. Terima kasih ya, Pak, ya, untuk hari ini, Iya Pak. Pak, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak udah mau berbincang dengan saya tentang keresahan Bapak Mhm mengenai ya voice voice gitu kan, terus perubahan kata mhm. kerja yang belum dimaksimalkan oleh anak-anak gitu kan, terus juga solusi-solusi Bapak itu sangat luar biasa gitu. Saya jadi punya inspirasi juga Pak buat saya menginspirasi gitu. Iya, Pak. Baik Pak, makasih ya Pak udah mau bincang-bincang. Saya doakan mudah-mudahan rencana solusi yang sudah Bapak pikirkan nanti bisa terlaksana dengan baik, terus juga skala yang ingin Bapak capai di 9 itu mudah-mudahan jadi terlaksana Pak nantinya, insyaallah, amin. Amin amin. Terima kasih Pak Jumaldi ya. Ya, sama-sama Pak, nanti kita ketemu lagi Ya minggu depan ya untuk ya bincang-bincang ya. lagi. Ya, makasih Pak, Baik, Pak. assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.